Denza, halo. Tuh, Mas Denza udah nyengir sendiri tuh dia tuh. Coba Mas Denza, kita nanya dengan bahasa Indonesia, tapi Mas Denza jawab dengan bahasa Jawa ya, boleh ya? Enggak, Oke, boleh. jangan kamu pakai bahasa Batak nanti Jangan dia dong. Sudah cukup, dunia ini sudah pusing, jangan tambah lagi kepusingan Detikers. Oke, Mas silakan. Denza, Mau kita nanya kan apa? dapat kabar ini ada siswa yang dibully sampai bahkan dilarikan ke rumah sakit jiwa. What happened, Mas Denza? Ini kenapa bisa sampai dilarikan ke rumah sakit jiwa? Jawab dengan bahasa Jawa. Kondisinya seperti apa? Silahkan. Ini jadinya nanti berubah kayak TV lokal di sini nih, ada yang kayak gitu. Kayak itu Mas Denza kemarin kan paus di mana tuh yang di GBK kemarin misalnya kan ada translate-nya, ada yang pakai bahasa Batak, ada yang pakai bahasa Jawa gitu kan. Ini kita anggap aja. Iya, kita bisa mengerti kok Mas Denza. Coba 2 pertanyaan aja Mas Denza, biar Detik Jatimnya tuh represent gitu. Oke, boleh. Boleh ya, Dikit dikit aja. Nah, Piye Mas Denza? Ya. jadi ini mau ceritane, ono arek SMA negeri Papat Pasuruan sing dibully terus mari ngono DE sampai mlebu nang rumah sakit jiwa. Ya opo kondisinya di melebu nang rumah sakit jiwa. Jadi Detik Jatim ini. Ini beneran. Enggak Mas. Grogi sendiri Mas Denza. Saiki piye kondisine korban Mas Denza? Korban saiki wis mulai. Oh, wis mulai dari rumah sakit. Iya. Jadi wis mulai neng omah tapi tetap kudu perawatan kontrol neng rumah sakit. Oke Mas Denza, mari kita kembali ke settingan awal ya. Settingan awal ya. Kembali ke jalan yang lurus. Iya, kembali ke jalan yang lurus. Ini mungkin boleh cerita dulu nih Mas, ini dia dibulinya dalam bentuk apa? Karena kalau kita berbicara mengenai pembulian kan sebenarnya ada banyak kan pembulian, apakah verbal, apakah fisik, apa kayak yang kemarin terjadi dengan siswa PPDS yang dimintain materi, duit gitu. Ini kayak gimana ini Mas? Ini kayaknya kompilasi ya, jadi lengkap dia. Jadi selain diperas juga dipalak gitu ya, antara duit 10.000 sampai 20.000, dia juga sempat mengalami kekerasan fisik dan juga tentunya kekerasan secara verbal, terutama pada sedikit. Nah ini terjadi justru sudah cukup lama ternyata, nggak cuma pada saat dia duduk di bangku SMA gitu. Dan perilaku teman-temannya yang dulu sempat jadi teman SMP kemudian jadi teman SMA ini berulang terus gitu, sampai akhirnya memang mungkin stres yang ditimbulkan karena sering diganggu, dibully gitu ya, menumpuk sampai akhirnya dia dinyatakan oleh dokter rumah sakit jiwa Lawang di Malang itu mengalami depresi. Gitu, Mai. Berarti sudah bertahun-tahun dapat buliannya, Mas? Ya, kalau informasi dari keluarga korban ini sejak masih duduk di bangku SMP kelas 1. Sampai ada kontak fisik juga, Mas? Dia juga kalau pengakuannya kepada keluarganya, korban ini juga sempat dipukul, dicakar gitu. Ya, terutama ketika dia berupaya menolak untuk memberikan permintaan dari teman-temannya itu, misalnya tidak mau memberikan uang gitu, kemudian kalau sebelumnya itu dia dihajar sama teman. Dia sempat melakukan perlawanan nggak sih Mas Denza? Nah ini kalau dari pernyataan pihak sekolah sendiri, yang terjadi di sekolah itu katanya cuma verbal. Dari keluarga sendiri ya, kekerasan itu juga kekerasan fisik gitu kan. Dan sepertinya karena dia sendirian, apalagi yang melakukan bullying ini orangnya cukup banyak, antara 8 sampai 15 orang. Sepertinya memang tidak berkutik atau tidak bisa melakukan perlawanan gitu ya korban ini. Itu yang mungkin membuat stres berkepanjangan dan menumpuk menjadi depresi ya. Gitu ya, yang benar. Jadi akhirnya dilarikan ke rumah sakit jiwa ini karena memang kondisinya depresi yang akhirnya nggak mau sekolah kah, atau berpengaruh ke kondisi fisiknya gitu Mas? Iya, depresinya seperti apa Mas? Seperti apa?
psikis ya lebih tepatnya. Jadi itu peristiwanya itu bergulir terus sampai puncaknya pada 17 Agustus. Si korban ini kan salah satu anggota paskibraka sekolah gitu. Oh gitu. Nah, setelah upacara, kemudian kemungkinan pada saat itu sepertinya pulang lebih cepat gitu ya, jam 11 siang. Saat korban mau pulang itu diadang di gerbang sekolah sama mereka yang biasa melakukan bullying gitu ya. Nah, di situ diancam sampai akhirnya puncak perlawanannya dia kabur, akhirnya memilih kabur korban. Korban kabur ke rumah, kelihatan menurut keluarganya di awal datang itu sudah kelihatan seperti orang ketakutan gitu ya, ketakutan dan juga seperti orang yang benar-benar apa ya, dia memang kelihatan banget kalau dia habis mengalami sesuatu yang berat gitu. Nah, baru keluarga ini menyadari ada perilaku yang aneh dari korban ini ketika si inisialnya NS ya, itu dia sampai memukul-mukul tembok, kemudian suka marah-marah ketika tidak ada apa-apa gitu, tiba-tiba suka marah-marah di rumah, dan sepertinya memang beberapa hari setelah itu dia tidak memungkinkan untuk bersekolah gitu. Dan keluarga akhirnya memutuskan untuk berkonsultasi dengan kerabat, terus dia sarankan untuk dibawa ke Rumah Sakit Jiwa Lawang di Malang. Lalu pelaku ini berapa orang Mas yang diamankan atau yang diperiksa polisi nih? Sampai saat ini belum ada yang diamankan. Pihak kepolisian menyatakan setelah pelaporan tanggal 26 Agustus, itu polisi sudah memeriksa sekitar 21 orang, itu termasuk 16 orang siswa, kemudian ada 4 orang guru, dan 1 orang ini kakak kandungnya korban yang melakukan pelaporan. Oke, jadi masih dalam penyidikan begitu Mas ya? Betul, masih dalam penyidikan. Karena ada satu hal, polisi ini menunggu pernyataan atau keterangan langsung dari pihak korban. Karena korban ini masih belum memungkinkan untuk ditanya-tanyai gitu ya, diperiksa gitu. Karena dokter juga menyatakan kalau korban ini untuk sementara waktu jangan sampai disinggung dulu tentang apa yang dialami di sekolah. Oh gitu. Apa yang dilakukan oleh teman-temannya. Ini karena mungkin momen traumatisnya akan kembali gitu ya, ketika dia ditanya-tanya. Jadi polisi menunggu dulu sampai dokter menyatakan bahwa dia bisa dimintai keterangan oleh dokter gitu kan. Ini kan dibawa ke rumah sakit jiwa Mas, katanya ada, tadi Mas Denza bilang sudah dibawa kembali ke rumah begitu ya? Iya. Perawatannya lantas seperti apa sekarang Mas yang dilakukan? Jadi kalau menurut Pustiani, ibu korban, korban ini masih diminta untuk meminum obat gitu. Dan juga pihak dokter menyarankan untuk setiap periode, beberapa periode sekali, korban dibawa lagi ke rumah sakit jiwa untuk pemeriksaan lanjutan atau kontrol gitu ya. Dan itu masih berlangsung. Dan hari ini jadwalnya menurut ibu korban itu seharusnya hari ini di Rumah Sakit Jiwa Malang untuk melakukan kontrol itu tadi. Kontrol lagi ya. Tapi kalau dari otoritas terkait gitu Mas, ada data nggak bagaimana perkembangan kesehatan mental dari para siswa atau mungkin dari kasus bully yang terjadi di Jawa Timur mungkin atau di Pasuruan, ada data nggak Mas yang disampaikan oleh otoritas terkait? Ya kalau sejauh ini sih dari pihak Dinsos sendiri, Dinsos lokal, Dinsos di setempat ya, Pasuruan sudah melakukan pendampingan ya terhadap, termasuk ketika korban ini dibawa ke RSJ itu Dinsos mendampingi begitu. Tapi kalau secara general memang di Jawa Timur ini selama periode atau selama tahun 2024 ini memang ada beberapa kasus. Salah satunya sebelum kasus di Pasuruan ini ada kasus bullying juga di Tuban gitu. Dan itu memang rekam video si teman-teman korban itu melakukan pemukulan ya sampai korbannya itu babak belur gitu. Nah ini memang jadi perhatian dari banyak kalangan, terutama para pemerhati pelindungan dan perempuan gitu ya. Termasuk kemarin PAI sepertinya juga sudah menyampaikan atau buka suara gitu terkait masalah ini. Ini memang dari pihak sekolah sepertinya masih belum begitu serius menangani gitu.
Jadi kalau kondisi korban yang pasti mereka akan trauma ya dengan secara psikis maupun fisiknya gitu setelah mengalami bullying. Pendampingan perlu terus dilakukan, dan tapi pesan KPAI kemarin itu supaya tidak berulang lagi, sekolah itu perlu membentuk tim khusus yang memang untuk mengawasi dan melakukan penanganan cepat ketika terjadi indikasi atau terjadi tanda-tanda adanya bullying di sekolah. Nah, ini perlu dilakukan, dan tidak semua sekolah melakukan ini ya, karena masih menganggap ini kenakalan remaja biasa. Guru BK nggak cukup ya Mas ya? BK semestinya adalah pemegang kunci utama kalau menurut Dinas Pendidikan juga. Tapi kontrol dari BK itu perlu melibatkan banyak orang, termasuk siswa mungkin ya. Jadi tim itu kemungkinan perlu juga melibatkan siswa. Ada unsur siswanya. Mungkin OSIS begitu ya, kalau di sekolah mungkin OSIS dilibatkan untuk melakukan pengawasan terhadap teman-teman sebayanya. Saling menjaga begitu ya Mas ya, kalau melihat ada sesuatu yang tidak wajar gitu atau sesuatu yang tidak terpuji, mungkin bisa saling mengingatkan dan juga ya itu menjaga sesama temannya. Karena kalau kita cuma berharap dari satu, mungkin kalau misalnya kita berharap dari guru BK aja atau dari pengawas sekolah aja, kan kita nggak kelihatan ya apa yang terjadi sama anak-anak ketika mereka mungkin istirahat gitu kan, mereka bermain. Pengawasan betul. ini ya bersama begitu. Pengawasan bersama. Betul. Dan yang bikin miris juga adalah kenapa kok kayaknya kita makin sering dengar kasus bully. Iya, It's bener. either karena zaman dulu nggak ada media sosial kemudian tidak terblow up gitu ya, tidak naik ke permukaan, atau memang saat ini trennya makin banyak nih anak-anak melakukan bully terhadap teman-temannya sendiri gitu. Ada apa yang terjadi dengan anak-anak kita nih Mas Denza, kok bisa sampai ngebully temannya sendiri? Ya kalau saya lihat sih memang media sosial mungkin berpengaruh besar juga ya. Yang tadinya memang tidak terekspos gitu, kemudian siapapun sekarang bisa bersuara up, gitu meskipun ya. si korban nggak speak up gitu, teman-temannya atau mungkin siapa, jadi mereka membantu untuk speak up di media sosial, dan juga keluarga mungkin yang mereka dengan leluasa bisa menyampaikan informasi bahwa salah satu keluarga mereka menjadi korban bullying gitu kan. Tapi benar juga yang katanya Mei tadi, sekolah tidak bisa terus disalahkan terus ya bahwa kasus bullying, karena memang seperti di kasus SMA N4 ini, ya sekolah juga mengakui bahwa kita nggak mungkin mengawasi 800 anak, dan itu meskipun mereka sudah tahu ada kasus bullying terhadap si korban NS ini, nggak mungkin dong ngawasin terus gitu. Alasan mereka seperti itu ya, masuk akal juga. Tapi kan memang saran KPAI tadi bisa menjadi semacam pencegahan ya. Jadi kalau misalnya dibentuk tim khusus, akhirnya sekolah lebih dimudahkan untuk melakukan pengawasan dan pemantauan. Jadi kayak bikin semacam satgas pengawasan bullying gitu ya. Kayak dulu COVID mungkin ya. Iya. Karena jadi kayak orang korupsi gitu, kalau misalnya kita ngelihat ada ya indikasi melakukan bullying, ada sepertinya ada teman kita yang kayaknya ini tertekan kalau misalnya dekat sama ini, bisa dilaporkan ke satgas ini gitu-gitu kali Mas Denza ya. Betul. Nah, satgas ini yang kemudian akan melakukan penanganan atau penindakan dengan cepat gitu ya. Untuk pihak guru yang berwenang. Kemudian guru segera memproses dengan memanggil pihak-pihak yang terlibat, misalnya si pelaku duga yang melakukan bullying dan korban, dan segera melakukan tindakan-tindakan yang penanganan yang memang perlu dilakukan, termasuk melaporkan itu ke polisi memangnya. Mas Denza, mungkin ada dari Detik Jatim sendiri ada membuat ini nggak sih kayak himbauan gitu, baik untuk siswanya sendiri untuk menyadari bahwa sebenarnya tindakan yang dilakukan ini dia lagi dibully loh, atau mungkin ini tindakan seperti ini pelecehan loh gitu. Detik Jatim ada mengangkat himbauan nggak mengenai hal ini Mas Denza? Kalau di beberapa kasus sebelum ini kita pernah bikin kayak semacam pengaduan gitu sih, untuk seperti dulu ada bullying yang sampai kemudian menyebabkan salah satu siswa di salah satu ponpes di Ponorogo itu meninggal gitu. Dan itu sampai si Hotman Paris juga ikut menyuarakan ini terus, dan itu kita sempat membuat semacam gerakan gitu untuk melaporkan bila terjadi bullying di sekitar masyarakat, bisa segera melaporkan ke Detik Jatim, dan Detik Jatim bisa melakukan
penjembatani ya istilahnya. Jadi kita akan memverifikasi apakah benar laporan tersebut dan kita bisa melakukan membantu pelaporan kepada pihak-pihak yang berwenang. Mas, satu lagi, kalau dari sekolah termasuk respons terhadap usulan yang disampaikan tadi oleh KPAID, ada nggak Mas? Sudah ada respons nggak dari sekolah? Dari pihak sekolah sendiri untuk sementara ini memang masih menyerahkan kasus ini kepada pihak polisian ya. Tapi dengan adanya kasus ini terblow up gitu, dari 8 pelaku terduga pelaku siswa-siswa itu, ada 3 yang sudah dikeluarkan dari sekolah karena mereka terindikasi memang semacam melakukan provokasi gitu sehingga teman-temannya yang lain ikut melakukan bullying terhadap si korban ini. Nah, 3 pelaku ini 2 diantaranya memang ternyata 2 diantaranya ini adalah teman SMP yang dulu juga sempat membuli ketika masih duduk di SMP yang sama. Kemudian mereka masuk ke sekolah SMA yang sama dan 2 orang ini juga melakukan bullying lagi terhadap korban. Nah ini akhirnya kan dinilai mereka ini yang menyebabkan bullying sampai bertahun-tahun gitu hingga akhirnya korban mengalami depresi dan masuk ke rumah sakit jiwa. Nah pihak sekolah akhirnya memutuskan mengeluarkan 3 siswa ini. Gitu itu. Baik. Terima kasih Mas Denza atas informasinya. Semoga informasi yang kita sampaikan ini bisa didengar banyak orang, yang teman-teman yang mungkin juga mendapatkan bullying di sekolahnya atau di lingkungannya bisa lapor cepat-cepat ke orang terdekat gitu ya. Betul. Jangan sampai terjadi Betul. depresi kemudian akhirnya berefek begitu ke banyak orang dan akhirnya susah untuk bisa ditangani begitu. Jadi cegah duluan. Betul. Detik Jatim juga masih membuka pelaporan masuk ya ke email kita. Jadi mungkin gerakan itu masih akan tetap berlaku untuk sampai saat ini. Emailnya di mana Mas? Di Detik Surabaya redaksi Detik Surabaya gitu. Gimana redaksi Detik Surabaya? Redaksi Surabaya @detik.com. Oke, redaksi Surabaya @detik.com. Oke. Hati-hati Mas Denza ya, ini ditonton sama Mas Vito. Waduh. Waduh. Baik. Dikoreksi lagi lah, kita bikin lagi semacam ininya ya. Supaya lebih resmi gitu. Biar Iya, lebih betul. resmi. Oke Mas Denza, terima kasih untuk laporannya untuk kasus ini. Nanti kalau ada yang menarik lagi kita akan update-update lagi ya Mas Denza.